Kayak kerisnya gitu. Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Pagi hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah masuk semua dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan insya Allah akan lancar ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Iya, Pak. Silakan Mas Bri bisa memimpin doa pada kegiatan pada pagi hari ini. Waduh, siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, kita ice breaking dulu ya, kita tepuk semangat agar pagi hari ini kita lebih bersemangat ya. Iya, Pak. Lebih ekstra, lebih strong ya. Oke. Kita tepuk semangat ya. Iya, Pak. Nah, tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, pada materi lalu kita telah belajar tentang ekosistem hewan, ya, dimana pada pelajaran tersebut kita telah belajar bagaimana cara melestarikan hewan, bagaimana hewan itu tidak punah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, Iya, Pak. agar jiwa nasionalisme kita dapat tumbuh serta bisa membangkitkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, terima kasih ya. Untuk berikutnya ya, kemarin kan kita belajar tentang ekosistem ya. Dari pelajaran itu apa yang bisa kita dapat? Dari pelajaran kemarin kita bisa mengetahui cara menjaga ekosistem yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ekosistem hewan, di sini ada bab baru yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kalau kemarin kita belajar tentang hewan, sekarang kita mencoba untuk belajar tentang lingkungan ya, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan ya. Coba di sini rumahnya yang ada tumbuhannya siapa? Ayo, Pak. Ya, ada tumbuhan apa? Jambu, Pak. Ada jambu. Kemudian yang lain ini nggak ada tumbuhannya. Ya, Pak. Ada apa lagi? Rambutan. Ada rambutan. Ada? Coba Ada apa? mangga Ada mangga. nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Kenapa kok nggak ada? Nggak ditanami, Oh, nggak ditanami. Ya. Oh, itu. ditebangi tetangga. Oh, ditebangi tetangga ya. Oh, nanti ditanami lagi ya. Ya. Nggak ketang apa? Rakitan. Nanti kita rapi lagi ya. Ya, hanya sekedar bunga atau yang lain sebagainya agar oksigen di rumah kita menjadi sangat baik. Seperti itu ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, dari tumbuh-tumbuhan yang kalian sebutkan ya, ada pertanyaan nggak tentang tumbuhan itu? Bagaimana tumbuhan itu bisa dirawat? Bagaimana cara merawatnya? Ada tidak? Ya, Pak. Tidak ada. Oh, bagus ya. Berarti kalian sudah mengetahui tentang tumbuhan itu. Mungkin dari kecil sampai besar kalian selalu melihat setiap hari karena itu di lingkungan rumah. Nah, ini kan sekolah kita berada di pedesaan ya. Apa yang mayoritas ditanam di desa kita? Padi, Pak. Ya, di desa kita mayoritas menanam padi. Nah, gimana
cara menanam padi. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya tumbuh-tumbuhan padi ya. Sebelum kita lanjut, di sini Pak Guru punya teks bacaan. Coba di sini yang mau membaca siapa? Brilian, Pak. Brilian, boleh untuk membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sini Kas. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji dapat dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambangan benih terjadi bersamaan. Nah, terima kasih. Ya, setelah kita mendengar teks bacaan tadi yang dibacakan oleh Mas Brilian ya, sekarang kita coba di sini Pak Guru punya materi tentang proses penanaman padi ya. Mengapa menanam padi itu penting? Karena makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Untuk memastikan produksi pangan yang memadai, menanam padi harus memerlukan sejumlah tindakan yang harus dipahami. Cek loh. Aman, sudah usah. Terang menit, Bri. Sudah. Ya, wes ya. Nah, mengolah sawah. Petani harus mengolah sawah dengan membajaknya menggunakan traktor atau dengan peralatan tradisional seperti kerbau sebelum mereka dapat menanam padi. Tujuannya adalah agar tanah menjadi lentur dan mudah ditanami benih padi. Menyemai benih padi. Setelah direndam dalam air selama beberapa jam, benih padi berkualitas tinggi disemai di persawahan. Bibit padi cukup kuat untuk dipindahkan ke sawah setelah 25 hingga 30 hari atau biasa kalau di desa disebut dengan nyebar wineh ya. Kemudian menanam bibit padi di sawah. Bibit dipindahkan ke sawah dengan irigasi setelah cukup besar. Agar dapat tumbuh, bibit disusun dalam baris satu persatu dengan jarak yang konsisten di antara mereka. Ya, jadi ditanam itu tidak ngawur ya, ada tahapannya dan ada jaraknya. Kemudian merawat tanaman padi. Agar tanaman padi dapat tumbuh sehat, mereka memerlukan perawatan untuk menyingkirkan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan padi. Petani mencabut gulma. Untuk menjamin nutrisi yang cukup, tanaman padi juga memerlukan irigasi dan pemberian pupuk yang sering atau biasa kita sebut dengan matun ya kalau di desa. Kemudian ada mengendalikan hama padi. Tanaman padi sering diserang oleh hama seperti burung, tikus, dan wereng coklat. Petani menggunakan teknik konvensional atau pestisida untuk menjaga tanaman mereka. Untuk menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Ya, biasanya disemprot ya menggunakan pestisida. Kemudian memanen padi. Setelah 3 hingga 4 bulan masa tanam, padi siap dipanen. Warna kuning keemasan pada bulir padi menandakan bahwa padi siap dipanen. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan sabit atau mesin panen modern atau biasa kita sebut dengan kombi ya. Kemudian mengolah padi menjadi beras. Untuk mengurangi kadar airnya, padi dijemur setelah dipanen. Setelah dikeringkan, padi digiling untuk memisahkan bulir padi dari sekamnya sehingga menjadi beras ya. Jadi setelah dipanen tidak langsung diseleb ya kalau bahasa kita, yaitu dikeringkan dulu baru digiling atau diseleb ya. Kemudian dari padi menjadi beras untuk makanan kita. Petani harus berusaha dan bekerja keras saat menanam padi. Kita dapat lebih menghargai makanan yang kita makan sehari-hari jika kita mengetahui prosesnya. Sebagai sumber pangan utama di Indonesia, mari kita jaga dan pelihara pertanian padi. Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk menghargai
padi ya, kita harus tahu prosesnya dan itu sangat lama, membutuhkan 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau kita makan ya diusahakan itu jangan sampai ada yang tersisa ya, karena itu suatu wujud syukur kita bisa makan nasi ya, seperti itu. Dari materi tadi ya, coba mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Coba ada yang bisa jawab? Karena makanan pokok kita. ya, karena makanan pokok kita Nasi. adalah nasi. Nasi diolah dari beras berasal dari padi. Nah, kemudian lanjut ke halaman berikutnya ya. Di sini ada 3 gambar. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dataran ya, di sini Pak Guru mau menitipkan pesan ya. Cara untuk mempertahankan padi nanti bisa diingat, bisa untuk menjawab ketika ada pertanyaan. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, kemudian menjaga lahan pertanian dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian saluran air dijaga agar tetap mengalir, dan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, itu cara untuk menjaga padi ya, agar tetap lestari, seperti itu ya, terutama menjaga lingkungan sekitar ya. Ya, karena di desa ini ya masih asri ya, jadi kita harus menjaganya agar produksi padi di desa kita ini bisa baik ya, atau bisa bagus. Kemudian ada 3 gambar di situ, bisa kalian lihat di buku. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ya, dataran tinggi adalah wilayah yang berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Suhunya cenderung lebih dingin dengan ciri-ciri udara sejuk, banyak perkebunan, dan bisa digunakan untuk potensi wisata alam. Contohnya ada Dieng. Di sini yang pernah ke Dieng siapa? Coba angkat tangan. Ya, Pak. Oh, ngapain ke Dieng? Jalan-jalan, Pak. Oh, jalan-jalan. Ya, kemudian ada di Malang Selatan itu juga ada. Kemudian di Bandung juga, di puncak Bandung. Masih lama, Pak. Aman roe. Jam. LKP Tikun di Urung mau print mau? masa urung? Urung kalau mau print gue mau lali. Oh, wes ya. Ini Iya, enggak ya. apa gambarnya? Saya ngeprint di apa? Jadi saya mau ngeprint. Saya kasih itu loh kan. siap-siap kok mau rene. Kamu harus ngeprint baik. Oh, wes ya. Hah? Makan apa? Kira bro. Iya, apa ya? Pak kecil nih. Darah si J LKPD tenan, si Cine LKPD berdua. Kok saya presentasi satu kelompok. Urung mau Dia print ada. baik kok. Oh, wes mang lurut dok sini. Ya, wes lanjut. Saya siapa? Saya. LKPD. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang berada ketinggian dari 0 sampai 200 di atas permukaan laut. Biasanya bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat ya. Contoh ciri-cirinya dengan udara cenderung panas. Kemudian tanahnya subur dan cocok untuk sawah. Berarti di desa kita itu termasuk dengan dataran rendah karena cocok untuk pertanian. Ya, kemudian ada pantai. Pantai adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Biasanya memiliki pasir, ombak, dan kehidupan di dalam lautnya. Ciri-cirinya berada di tepi laut. Dan kemudian ada banyak pasir dan batu karang, ya. Nah, dari ketiga tadi ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak.
Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, coba kalau tidak ada pertanyaan ya. Sekarang coba kerjakan halaman 4. Ya. Nah, ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan sekarang dikerjakan. Nanti bisa untuk dipresentasikan. Lokasi itu dataran tinggi. Lokasinya di Iya. di di Iya, maksudnya di lokasi. dia mana ya? Ini maksudnya. Iya. Gak usah kabar apa-apa. Terus ketemu ya. Terus ketemu. Bos Pur, gak usah kabar apa-apa. Bos. Bos, gak usah kabeh. Ya, sudah? Sudah Pak. Ya, sekarang coba bisa dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Iya Pak. Ya, silakan berdiri salah satu saja. Karakteristik lokasi dataran tinggi Dieng. Ya. Ciri-cirinya dingin Pak. Ya, Terus sumber daya alamnya mata air yang terbarukan. ya. Manfaat untuk wisata alam. Nah, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Nah, dari tadi karakteristik ya, salah satu karakteristik dari dataran tinggi. Masih ada dataran rendah dan masih ada pantai ya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita tekankan pada karakteristik di dataran tinggi tadi ya. Kemudian untuk LKPD yang pribadi ya, di sini Pak Guru juga punya mengenai kompetensi kalian sebagai individu ya. Silakan ini bisa dikerjakan ya pada halaman 7 ya. Ini langsung dibaca. Langsung dibaca dulu. Nah. Di situ ada bagan ya, kemudian ada 3 kolom. Itu silakan untuk dikerjakan. Ya, sudah. Silakan bisa dipresentasikan salah satu. Mbak Tiara. Jadi di sini ada Cek ya. aku dinikmatin tadi. Ada gambar pertama nih. Man 11 menit. Itu Iki kumpul apa ya? Aku itu dulu. Kumpul tunas. Wes, Yes, ini baca telu waca. Telu ki waca. kosong. gambar pertama.
Di sini ada gambar pertama, yaitu padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Lalu gambar yang terakhir, gambar 3, yaitu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, ya betul sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, dari penjelasan Pak Guru tadi ya, kita bisa simpulkan ya bahwa padi itu adalah tumbuhan yang sangat penting bagi kita karena buah daripada tumbuhan padi tadi atau bisa kita sebut dengan beras akan menjadi makanan pokok bagi kita ya, menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Nah, padi ditanam di dataran rendah ya. Dataran itu juga ada 3, ada dataran tinggi, dataran rendah dan pantai atau lautan ya, pesisir ya. Nah, kemudian untuk tindak lanjut nanti ya silahkan mencari salah satu tumbuhan, kemudian kita apa sih? Emang apa beri? tumbuhan LKPD itu apa? Kita teliti. Emang LKPD itu apa? Kita amati bersama. Ya. Ya, karakteristik ya. Nah, tahun di mana? Tidak. Ya. Nah, untuk tindak lanjut kalian ya, nanti setelah pulang dari sini, nah coba kalian cari karakteristik yang ada di dataran tinggi ya. Nanti dicari tumbuhan itu apa, terus bagaimana cara merawatnya, terus kegunaannya untuk apa, ciri-cirinya bagaimana ya. Ya, Bisa? Bisa, Pak. Nah, paham? Paham, Pak. Nah, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, gimana reaksi kalian? Di sini Pak Guru punya emoticon ya. Nanti pilih salah satu, kemudian ditempelkan. Nah, silakan bisa ditempelkan di sini. Nah, dari sini Pak Guru lihat semuanya merasa senang ya pada pembelajaran pagi hari ini. Iya, Pak. Dari sini Pak Guru lihat semuanya merasa senang ya pada pembelajaran pagi hari ini. Senang, Pak. Nah, alhamdulillah semuanya merasa senang. Karena apa? Karena kalian dapat ilmu ya. Banyak sekali tadi ya. Jadi dari mengenal padi, cara menanamnya, cara merawatnya, terus kemudian prosesnya. Selain itu juga kalian dapat mengetahui tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Untuk itu pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru akhiri ya. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita nyanyikan lagu daerah kita ya, terutama kita di desa pasti kita tidak asing dengan lagu daerah agar budaya kita bisa tetap lestari gitu ya. Ya, Pak. Mari kita nyanyikan lagu apa ya yang sekarang diminati? Oh iya, Cublak-Cublak Suwung. Mari kita nyanyikan lagu Cublak-Cublak Suwung ya. 1, 2, 3. Cublak-cublak suwang, suwang ngeteng geledeng, ambu ketun kucel. Nah, terima kasih ya. Sebelum Pak Guru akhiri ya, silakan kita berdoa dulu. Mas Bri, silakan untuk memimpin doa lagi. Waduh, siap berdoa mulai.
Udah selesai. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Nanti kita pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa jaga kesehatan ya. Apalagi cuacanya ini tidak menentu ya. Kadang pagi panas, siang mendung, sore hujan, malam kangen ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita jaga kesehatan kita ya, kesehatan hati dan kesehatan badan kita agar kita tetap sehat. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya meringet malah itu. Aku Saya sebelum itu sih pas ngomong kesehatan hati lagi aja. sampai tahu dong. Ya, ini Apa nih, Mas? kangen. Kangennya sekali. Iya. Ya, kita jaga kesehatan hati kita jaga kesehatan tubuh kita agar besok bisa masuk lagi ya, Iya, bisa Pak. mengikuti pembelajaran lagi dengan baik agar kita menjadi lebih pintar ya. Iya, Pak. Jangan lupa nanti malam belajar dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester akhirnya. Aku pernah pakai Kurang menit, Bri. Oh, no, mau konjak. video ini nggak sih? Hah? Emang belajar Kenapa? nggak sih? Iya, iya. Akhirnya sama sih. Iya, kemarin tapi ribet. Formalitas aja juga. Tor. Burung.